Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michael Yazid dengan NPM 2234 02516147. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari pelajaran pengantar akuntansi 2. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Pertanyaan pertama, terdapat dua jenis saham yang dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan, saham treasury dan saham prioritas. Jawaban berikut adalah salah. Karena saham treasury ini saham yang biasa yang dikeluarkan untuk investor dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan atas nama perusahaan itu sendiri. Lalu pertanyaan berikutnya, pemegang saham preferensi dapat ikut serta dalam mengambil keputusan. Pernyataan ini adalah benar, karena saham preferensi adalah jenis saham yang memberikan prioritas lebih kepada pemiliknya atas aset dan laba perusahaan. Saham preferensi merupakan gabungan-gabungan antara obligasi dan saham biasa yang bisa menghasilkan pendapatan tetap bagi pemegangnya. Itu karena pemegang saham biasa tidak memiliki hak-hak istimewa seperti pemegang saham preferen. Lalu ada pernyataan ketiga, yaitu terdapat dua jenis saham preferen, yaitu saham preferen kumulatif dan saham preferen non-kumulatif. Ini adalah benar. Saham preferen kumulatif artinya jika perusahaan tidak membayar dividen pada tahun tertentu, maka pernyataan dividen tersebut akan diakumulasikan pada tahun berikutnya. Sedangkan saham preferen non-kumulatif artinya jika perusahaan tidak membayar dividen pada tahun tertentu, pemegang saham tidak berhak memperoleh dividen yang tidak dibayarkannya tersebut. Pernyataan keempat adalah jika dilihat dari nilai yang ditetapkan suatu saham terdapat tiga jenis saham. Jawabannya adalah pernyataannya adalah benar. Di antaranya, 1 jenis saham berdasarkan klaim, 2 jenis saham berdasarkan cara peliharaannya, 3 jenis saham berdasarkan kinerja perdagangan. Lalu yang kelima ada saham dengan nilai ditetapkan, saham yang disurat dalam ditetapkan nilai nominal. Pernyataan ini adalah benar, bahwa nilai nominal adalah nilai arbiter yang diberikan untuk tujuan neraca saat perusahaan menerbitkan modal saham. Sederhananya, nilai nominal adalah nilai yang tertera di lembaran surat saham yang besar ditentukan oleh anggaran dasar. Yang keenam adalah untuk saham yang bernilai nominal atau nilai yang ditetapkan, akuntansinya sama, yaitu rekening modal saham akan dikreditkan sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Pernyataan ini adalah benar karena untuk saham yang bernilai nominal atau yang nilainya ditetapkan, akuntansinya sama, yaitu rekening modal dan saham akan dikredit sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Jika ada selisih antara nilai yang ditetapkan nominal dengan uang yang diterima, selisih tersebut dicatat sebagai diskon atau agio jika sebaliknya. Yang ketujuh adalah untuk saham tanpa nilai nominal atau ditetapkan, rekening modal saham akan dikredit sebesar uang yang diterima. Pernyataan ini adalah benar. Untuk saham yang tanpa nominal ditetapkan, rekening modal saham akan dikredit sebesar uang yang diterima tersebut. Misalkan sebuah perusahaan menjual 1000 saham biasa tanpa nilai nominal tunai. Lalu yang ke-8 adalah saham preferen kumulatif adalah saham preferen yang jika dividen 1 tahun tidak dibayar, maka jumlah dividen ini wajib dibayar pada tahun berikutnya. Pernyataan ini adalah benar. Entitas saham preferensi kumulatif adalah penanaman modal yang mengharuskan perusahaan untuk membayar semua dividen termasuk tunggakan sebelum pada pemilik saham. Yang ke-9 adalah dalam stock split, jumlah modal yang disetor tidak berubah. Yang berubah hanyalah jumlah lembar saham yang beredar. Pernyataan ini adalah salah. Walaupun jumlah lembar sahamnya bertambah, tapi stock split tidak akan mengubah jumlah modal yang disetor. Lalu yang terakhir, yang ke-10 ada apabila terjadi stock split, maka harus dibuat ejenar. Pernyataan ini adalah benar, karena pengurangan nilai nominal atau nilai dinyatakan ini dapat menambah jumlah lembar tanpa adanya penyetoran atau kapasitas dari laba tidak dibagi. Bagi pemegang saham, pengurangan nilai nominal ini tidak mengubah nilai buku investasi sahamnya. Satu-satunya perubahan yang ada hanyalah pertambahan jumlah lembar. Inilah dikarenakan dengan istilah pemecahan saham atau stock split up. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.